Jadi saya lanjutkan itu. Iya. Bahwasanya memang mau diambil. Pernah kebakaran di sini itu tahun 2005. Berarti Saking parahnya itu saya curiga bahwa ya. ada rekayasa, ada unsur kesengajaan. Tapi saya tidak menyebut, ya kan? Maksudnya dari siapa? Dari jembatannya lihat Pak. Jembatan menyeberang ke sebelah. Hah? Di depan sana enggak ada? Oh, enggak ada. Ini ada beberapa perahu nelayan yang ada di ujung Cambaya ini, masih sekitaran PT IKI. Ada namanya perahunya atau kapalnya KM Nur Aisyah Indah 02. Nah, di sana kita bisa lihat pelabuhan baru, pelabuhan kontainer Makassar. Sebanyak deh ya informasinya. Ternyata Sapo di sini tidak ada akses lagi ke paling ujung ke sebelah. Jadi kita harus mutar kembali cari akses untuk menyeberang ke sebelah. Nah, ini saya masih cari jalan ini, harus balik lagi ke depan. Situasi dan kondisi kampung nelayan Cambaya yang sangat kesohor di kota Makassar. Pak, mau tanya, nggak ada jalan menyeberang. Jadi harus menyeberang ke sebelah. iya, Oh, sebelah lagi. yang jembatan. Di sini kayak ada pas ada lorong begini juga. Oh, Masuk ke sini juga di situ. oh begitu. Iya. Iya. Nah, kayak begitu pintunya luar semacam. Oh iya, makasih ya. Iya. Sapo, kita sudah dapat petunjuk dari Bapak tadi, Daeng. Kita belok kanan nanti di situ dekat Warkop. Nah, tapi kita dari sini. Gimana ya kalau kita punya mobil di wilayah sini, parkiran susah. Jadi paling bongkar, setelah bongkar keluar kembali, itu diparkir mobilnya di tempat parkir yang sudah ditentukan. Nah, kita belok kanan sini. Tadi petunjuknya Bapak itu katanya ada warkop, belok kanan. Ini ada Masjid Nurul Iman Cambaya. Jalan terus, ada penjual sayur. Sekarang kita masih mencari jalur atau akses ke pinggiran lagi nih Sapo. Ini lorongnya ya. Coba kita masuk. Oh, kayaknya bukan, buntu di sana. Halo. Oh, ini dia, ada akses masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam ini. Selamat datang di wilayah program Dermaga Nelayan Cambaya, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Tanah, Kota Makassar.
Halo guys. Ini sudah. Nah, kita sudah kembali menuju ke dalam. Bugis Jack. Ya, Cuk. Nanti kau cari nah. Kau dada-dada dulu. Halo guys. Coba cari di situ. Nanti kau nonton Bugis Jack 19. Iya. Nanti kamu naik ini nah, dada dulu. Mantap. Ayo Sapo, kita telusuri lagi Kampung Nelayan Cambaya yang ada di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini ada beberapa bocil ikut. Nah, bocilnya mengikut semua. Ayo kita bikin konten sama-sama. Penjual ikan keliling. Kalau di Kota Makassar menyebutnya Pak Gandeng ikan. Oh, ikan bolu ya. Mantap. Wih, murahnya itu. Cakalannya 20.000. Kemarin di Maros harga cakalannya 25.000. Ya? Ya? Tempatnya dekat dari pedalangan. Oh. Ternyata betul juga ya. Tempatnya di sini murah ikannya. Kata ibu tadi karena tempatnya pelelangan. Iya ya. Mantap. Ya kembali Pak itu tadi. Itu pertama. YouTube. Iya. Bugis Jack. Nah, Bugis. Iya. Nah, nanti kamu masuk ke situ. Kasih Bu ya. Murah. Kemarin di Maros 50.000 4. Ini berapa? 2 ekor toh? Nah, berarti tapi saya tanya memang dari Poter katanya ikannya. Dekat memang tahu. Murah ya. Ambil di mana Mas ikannya? Deng. Di Poter juga. Oh. Iya, kasih ya. Mari Deng. Jadi kita lanjut. Ternyata ikan-ikan di sini walaupun masih di Pak Gandeng itu harganya murah. Kalau di Maros kemarin 25.000 itu bisa cuma dapat 2. Sudah dapat? Oh ya, oke. Dadah dulu, dadah. Mantap, Cambaya. Kita lanjut mengelilingi kampung nelayan yang ada di Cambaya Ujung Tanah, Kota Makassar. Ada penjual sayur. Mari Bu. Kita akan lanjut sampai ke ujung sana itu. Sini banyak motor parkir. Ini entah pemiliknya adalah masyarakat yang ada di sini ataupun pegawai yang ada di sini atau nelayan yang ada di sini. Permisi Deng, saya buat konten nelayan. Mau liput-liput kampung nelayan Cambaya. Tadi dari ujung sana toh, mau kasih sisir ini. Adakah jalanan yang mentok nih di sini? Oh iya. Kalau di sini paling mentok Sapo. Jadi kita lihat sini yang ini. Kalau yang ini sih. Kalau di sini. Yang satu. Besar di sebelah. Tapi dapat kian itu laut. Lautan ya. Iya. Dapat juga ini toh? Oh ya, saya mau yang cari paling ujungnya. Oh gitu. Dengan siapa Deng?
Nama tak? Pak Jumai. Kasih Pak Jumai. Sini dulu lewat. Baru ke kanan tuh. Iya. Katu ada layang. Oh iya. Kalau dia ini lagi bongkar ikan saya lihat dia. Iya. Oh ya, bisa saya liput dulu. Iya. Ya. Sapo, alhamdulillah dapat izin dari Pak Jumain. Kita meliput nelayan lagi bongkar ikan. Ya, ada Pak Haji lagi rapikan karung-karungnya. Nah, ini salah satu perahu-perahu tempat perahu nelayan yang lagi parkir. Tadi habis bongkar ikan. Nah, ini perahu-perahunya Sapo. Kita bisa tanya-tanya nanti perahu-perahu yang bongkar ikan di sini dari mana saja. Nah, ini nih perahu-perahunya. Deh mau tanya, ini perahunya dari mana ini yang nanya? Dari pulau. Pulau-pulaunya pulau apa? Podang. Pulau Podang. 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 Dari Sarapo. dari Lumu. Umudu. Macam-macam gitu. Perjalanan dari sini ke Podang berapa jam? Hah? 1 jam lebih, 1 jam hampir 2 jam lah. Di Pulau Podang, di sana banyak nelayan juga, Dek. Ini banyak lah yang sana juga. Rata-rata dibawa ke sini. Enggak, di sini kan cuma buat solar, es, separuh. Oh, berarti bongkar ikannya lebih banyak ke Poter, ya? Dilelang. Dilelang. Oh, dengan Pak siapa? Nama tak? Dengak bah. Dengapah. Dengak bah. Dengapah. Ya. Kasih banyak informasinya Dengapah. Nah, informasi Dengapah ini tadi ada beberapa pulau asalnya perahu-perahu ini. Yang saya ingat tadi ada Pulau Podang-Podang dan beberapa pulau lainnya. Ya, ada dulu, Bos. Mau terbang. Nanti bisa lihat nonton. Ketik saja Cambaya. Kalau bulan lalu saya dari Poter, sudah saya liput. Ada gitu. Wah, semangat Sapo. Anak-anak Makassar di sini mantap. Oke, Sapo. Saya mau ke seberang dermaga, tapi lewat situ ya. Oh ya, nanti ada yang temani Kak. Oke, makasih dengan apa? Nanti tayang sebentar atau besok gitu paling lambat. Sebentar malam. Selesai nih. Sebentar malam. Kita Selesai nih. iya. Dek semua. Thank you, Deng. Nah, lewat sini ya. Bisa toh? Bisa tembus lewat sini. Iya. Alhamdulillah. Oke, siapa namanya penunjuk jalan? Haikal. Haikal bersama bro-bronya ini. Mantap. Haikal lagi sebagai Subscribe guys. betul. Nah, inilah bocil-bocil andalan. Teman-temannya Haikal semua yang menuntun saya menelusuri kampung nelayan yang ada di Cambaya. Wah, ternyata di sini banyak perahu juga, Sapo. Saya tidak bisa hitung lagi nih. Tadi, dari sana kita tadi Haikal ya. Nah, sebelum kita lihat perahunya, saya mau kenalan semua satu-satu dulu ini. Haikal mana tadi? Siapa namanya? Muhammad Haikal Ilhamsyah. Yang baju hitam. Muhammad Ranisa Putra. Siapa namanya? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Yang kuning? Muhammad Alif. Alif. Yang baju merah? Weh, mantap. Oke, Sapo. Oh, ternyata ada lagi kapal nelayan. Perahu yang lagi mau bongkar atau ambil solar. Namanya Baraka 03. Ini dari pulau juga, Sapo. Nah, kita bisa lihat sini sementara mau bongkar ikan.
Nah, saya tidak sempat meliput kapal Baraka 03 ini bongkar. Oh, ini dari mana ini, dengan apa? Cambaya aneh juga. Podang-podang. Oh, Pulau Badi. Kemarin di TPI Maros banyak perahu dari Pulau Badi. Nah, ini KM Baraka 03 dari Pulau Badi. Sana juga ada ujung sana itu. Mantap. Inilah kapal-kapal nelayan yang dari pulau bersandar di Cambaya, Kampung Nelayan, ujung tanah di Makassar. Nah, di sana ada mau berangkat lagi. Saya coba hitung ada berapa perahu sekitaran sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu sampai ada kuning-kuning itu. 19 perahu sapo. Oke, kita lanjut menelusuri Kampung Nelayan, Mak. Kalau sini dek, lewat mana ke luar? Oh, kembali dulu. Oh, berarti sini tidak bisa, Mide. Oh, tidak ada akses ke sini, sapo. Jadi kita mutar kembali ke depan. Mari. Kita lanjut. Baji. Ini kita sudah berada di atas laut, berada di jembatan-jembatan. Kita kembali lagi menelusuri kampung nelayan yang ada di Cambaya, ujung tanah Makassar. Lihat mana Kal? Kalau tembus ke sebelah, bisa lewat sini ya, situ. Wah, buntu lagi nih sapo. Nggak ada jalan sini yang ke sebelah. Yang mana ada jalan ke sebelah? Situ di sebelah ya, bukan jalanan di bagian di sana. Oh ya. Tapi tidak ada tembus juga tadi. Iya, tidak ada di sebelah di penghabisan ada orang baru ada tembus. Iya. Oh gitu. Iya. Iya. Kasih ya. Ternyata di situ tidak ada juga akses lagi sapo. Karena akses ke kanan untuk menuju ke TPI Potre tidak ada lagi tadi. Jadi mau tak mau kita harus kembali ke jalan besar lagi yang di depan tadi. Nanti dari sana kita belok kanan, baru mencari lagi akses jalan masuk ke nelayan. Tapi mungkin ini ada jalan ini. Tembus enggak? Kita maju aja lah ke depan. Oh, pantas tidak ada akses karena ada jembatan di depan sini. Sana jembatannya. Ada berarti sungai yang melintang ke sana sehingga tadi kita nggak bisa dapat akses. Nah, kita bisa lihat ini adalah kanal atau sungai yang membatasi tadi sehingga tidak ada akses menyeberang. Oke, kita cari lagi jalan atau setapak
menuju ke pinggir laut atau pinggir pantai. Menjual sayur. Coba masuk menelusuri lorong-lorong yang ada di sini lagi. Semoga kita bisa dapat lagi kapal-kapal nelayan yang lagi parkir atau lagi bersandar, sekaligus melihat situasi dan kondisi kampung nelayan Cambaya, Ujung Tanah, Kota Makassar. Permisi di, ya, mau bikin konten kampung Cambaya. Ada tembus jalanan enggak ke kiri nanti? Ada gitu? Oh ya, kasih ya. Dikasih info sama adek. Kasih. Permisi. Bikin konten. Permisi. Beginilah suasana dan kondisi kampung nelayan Cambaya, Ujung Tanah, Makassar. Kita berada lagi di salah satu setapak atau gangnya untuk menuju ke dermaga atau pelabuhan yang ada di ujung sana itu. Dan di sini tidak jauh beda suasana kampung nelayan di Cilincing, Kali Baru di Jakarta Utara. Beberapa tahun lalu saya sempat juga meliput di salah satu kampung nelayan yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Kali Baru, Cilincing. Alhamdulillah kita dapat lagi ujung dermaga atau pelabuhan di Cambaya. Permisi. Nah, ini ada Masjid Terapung, salah satu masjid ikonik, kebanggaan masyarakat nelayan Cambaya di Ujung Tanah, Makassar ini. Oh, ketemu lagi bocil-bocil. Halo. Sedikit tutup. Iya. Dadah. Ada siapa namanya? Fitra. Saya Riri. Riri. Oke, Fitra sama Riri. Mau kemana Kak Riri? Mau kemana? Oh iya. Oke. Ya. Nah, ini Masjid Terapung, salah satu masjid termegah yang ada di Cambaya ini, Masjid Sayyidin. Nah, Masjid Sayyidin ini kalau saya lihat dari konstruksinya sangat bagus ini karena berada di atas laut. Nah, kita sudah berada lagi di ujung. Kita bisa melihat suasana para nelayan yang lagi bongkar, baik itu bongkar ikan hasil tangkapan maupun muat pembekalan berupa air ataupun solar untuk perahu digunakan melaut kembali. Nah, di ujung sana sudah kita berada di pelelangan TPI Pautere, atau paling tidak
ujung sana itu adalah pelabuhan Pautere. Nah, kita bisa melihat di sini nih. Di sini juga banyak kapal-kapal atau perahu-perahu nelayan yang lagi berlabuh. Permisi deh. Saya meliput buat konten untuk masih YouTube kampung-kampung nelayan. Iya. Ini ada bapak-bapaknya. Di sini ternyata lebih banyak lagi perahu. Nah, tadi kita dari sana itu ujung yang ada warna-warna kuning. Nah, kita mau hitung lagi kapalnya mulai dari sana. Tadi ada 19 kapal dari kuning situ. Sebelum kita menghitung, kita lihat dulu masjid terapungnya ini. Full AC juga. Mantap, mantap ini. Masjid terapung yang ada di sekitaran Cambaya. Oh, ternyata tadi ada akses jembatan ke sini ya. Harusnya tadi lewat sini bisa tembus. Bisa coba kita lihat. Oh, tadi dari sana tembus ke sini. Ini alur sungainya tadi nih. Oke, kita balik lagi. Dan ternyata tadi bisa tembus dari situ. Kita mutar jauh. Ya, namanya petualang menelusuri kampung nelayan. Nah, kita hitung lagi. Dari sana tadi yang kuning-kuning itu 19 perahu. Nah, sekarang sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai sini nih. Perahu 18, 19, 20, 21, 22 sampai Karya Jaya 22. Dua, 23 Cahaya, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, kurang lebih 60 perahu sampai di ujung dermaga Pautere. Baik, mau tanya ini perahunya dari pulau mana saja ya? Dari sini. Oh, memang dari sini. Terus tangkap ikannya bagaimana itu? Menangkap ikan atau Alat. beli di nelayan di pulau? Iya, macam-macam. Ada nangkap sendiri, ada yang beli. Lebih banyak nangkap dari YouTube, bikin konten. Memang khusus untuk nelayan. Saya kemarin dari Maros. Ada bantuannya. Ya. Ada bantuan. Kalau pemerintah kan kita di sini lebih memberikan informasi suasana, kondisi. Jadi kalau pemerintah bisa lihat, kalau pemerintahnya bagus, dia perhatikan. Jadi kalau tidak ada yang upload, kondisi itu kan tidak bisa dilihat. Mohon maaf ya. Ya. Kali saya tidak mengatakan sombong. Iya. Mungkin saya jauh lebih tua daripada situ ya. Iya, betul, betul. Hampir dikatakan pemerintah tidak ada perhatiannya ke nelayan dari dulu sampai sekarang. Tapi selalu nelayan ini dijual karena memang itu baik, laku sekali. Kalau ya Deng, Lihat Tabe. di pusat tuh. Kalau saya lebih hanya buat konten.
Saya tidak ada itu hubungannya. itu saya bilang, "Ah, ngapain? Ya, Ya toh, ya. mau mempertanyakan soal nelayan kalau tidak ada realisasinya. Oh iya, ya betul. Ya, toh. Yang resmi saja, Susah. ya mohon maaf ya toh, Susah. apalagi YouTube Ji. YouTube Ji. Iya. Yang resmi saja kita selalu rapat-rapat, tidak ada realisasi. Apalagi kalau itu tuh saja. Betul, betul. Jadi mohon maaf, saya tidak mau tanggapi, saya tidak mau memberi keterangan, cukup sampai di situ. Oh ya. Ya, bahwa nelayan ini dari pihak pemerintah cuma di mulut saja. Stop sampai di situ. Ada yang saya tertarik di mulut saja. Apalagi kalau masa kampanye. Ya, itu bisa bilang. Nelayan ini di mana-mana nelayan ini banyak menganggur. Betul. Dikarenakan apa? Ya, Nah, itu ditambahkan BBM. yang susah ya. Ya, khususnya solar. Berbelit-belit kalau mau ngambil. Harus pakai izin lah, surat pengantar lah. Ada lagi izin dibatasi. Cuma itu. Tapi Deng, dengan Pak siapa Deng kalau boleh? Saya Saripudin sampai. Pak Saripudin sampai. Saya terinspirasi dari beliau ini. Kalau sesi pengamatan saya baru bicara 5 menit. Beliau ini salah satu pemuka masyarakat di nelayan Cambaya ini. Mudah-mudahan lah apa yang disampaikan tadi ada yang panas telinganya. Ya, Khususnya jadi pemerintah. itu kalau ada pemerintah ya. Ya, Ya, memang kalau di mulut. iya, iya, iya. Tapi ini membangun Pak Saripudin saya lihat realisasinya ke bawah itu nol. nol ya. Nol besar. Nol besar. Tadi Pak Saripudin, kalau ini masjidnya saya lihat tadi di Ini suara masyarakat ini. saya lihat di YouTube apa di Google saya baca-baca salah satu masjid terapung yang termegah milik masyarakat ya. Kalau yang di mana itu di pantai kan pemerintah yang bangun. Kalau ini masyarakat sendiri. Mantap. Masjid Sayyidin. Salah satu masjid yang dibangun swadaya oleh masyarakat sendiri. Ini bisa sampai berapa miliar ini anggarannya ini. Baru bisa jadi. Mantap. Di Kecamatan Ujung Tanah itu terdiri dari 9 kelurahan pada waktu itu. Iya. Sekarang kan, ya apa? Sekarang sudah 9 nih karena tersendiri di pulau. Iya toh. Terbesar memang di Cambaya. Itu nelayan. Terbesar. Itu masih tahun berapa itu sudah kampung nelayan di sini? Kalau ingatan tak? Saya sudah 3 generasi. Gitu. Mulai dari kakek, bapak saya. Saya kan sekarang di sini sudah bercucu. Nah, saya lahir 59. Iya. 1959. Nah, termasuk di sebelah ini pelabuhan Potre. Iya. Banyak ini internasional dari segi apanya dikatakan Internasional. bukan apa lagi tadi saya katakan itu internasional. Pelabuhan dulu itu kita tidak pernah mengenal pelabuhan, hanya Bonito saja. Sedikit sekali di sana itu. Bagaimana dikatakan pelabuhan di sini ada dangkal. Sampai di sana itu dangkal. Semua tempat penjemuran ikan dulu ini. Oh. Sampai di pelabuhan sana itu. Ya. Dulu itu kalau waktunya surut kita itu bisa jalan Itu yang kapal oranye di situ. sampai di tanggul. Ini tanggulnya dulu itu sepotong. Kalau pasannya lagi musim dangkal gitu. Iya. Nah, bagaimana caranya bisa masuk ke kapal besar yang kecil saja itu kandas. Baru dikatakan Internasional. baru dikatakan itu pelabuhan. Nah, Ini kan reklamasi, lama-lama semakin tergerus kita sini. Pernah enggak semacam ada isu-isu nanti ini sudah sering. deh? Ya, ini Cambaya ini saya belum saya lahir. Ada memang Mi. Ya, tidak. Maksud saya selalu mau diambil. Pertama saya ingat itu setelah saya lahir, atau bertahun-tahun, ingatan saya itu pertama yang saya dengar bahwa Cambaya mau diambil. Sampai sekarang, alhamdulillah, Iya. belum. Jadi saya lanjutkan itu, Iya. bahwasanya memang mau diambil. Pernah kebakaran di sini, itu tahun 2005.
Berarti Saking parahnya itu saya curiga bahwa ya. ada rekayasa, ada unsur kesengajaan. Tapi saya tidak menyebut, ya kan? Maksudnya dari siapa? Nah, setelah kebakaran ada tawaran. Setelah kebakaran di situ sudah ada 3 penawaran. Nah, Betul pada itu saya kan mantan ketua RW. Pak RW ini Pak mantan. Iya ya, ada penawaran. Ada 3 penawaran. Pertama, Setelah kebakaran tidak di pihak pemerintah. Penawaran pertama, kalau masyarakat mau pindahkan, ya lokasi disiapkan di daerah Salodong. Itu Talo. Ya, di Untia. Oh ya. Yang dibilang sekarang saya tolak. Berani kita tolak ya. Iya. Kedua, Penawaran dari pemerintah bahwasanya kalau mau dikerjakan artinya mau ditata, pemerintah siap membantu. Saya tolak karena kalau diadakan penataan itu banyak korban rumah. Banyak. Karena ada 2 jalan besar, yaitu Sabutung. ini juga bagian di bawah sini satu, gitu. Hanya satu. Ini kan di depan ada memang mana lagi yang dari atas ada 3. Yang penawaran ketiga. Ya, penawaran ketiga kalau masyarakat ingin membangun rumahnya kembali, pemerintah dukung. Saya pilih itu yang terakhir. Dikasih pilihan terakhir supaya tetap di sini tuh. Karena kenapa? Saya tolak itu di desa nelayan, jangankan kapal-kapal, perahu kecil saja itu kalau waktu suruh itu kan kandas. Nah, bagaimana kalau kapal-kapal yang kayak ini? Yang sudah begini Itu besar-besarnya tuh. Tidak bisa merapat naik kalau kayak ini. Tahun 2005 itu Pak Sari. Iya. Pas pukul 00 pada waktu itu malam 1 Agustus 2005. Jadi ini hari ini saya beruntung dapat tokoh masyarakat Kampung Nelayan Cambaya yang merupakan pelaku sejarah, saksi sejarah kenapa Kampung Nelayan Cambaya ini masih bisa bertahan. Seperti penjelasannya tadi itu. Persoalan ada kaitannya ke pemerintah dalam tayangan ini saya hanya lebih ke kontennya, tapi fakta dan kenyataannya Pak Sahar lebih tahu. Nah, inilah masyarakat yang ada di Cambaya. Halo guys. Terima kasih banyak, Deng. Jadi tidak apa-apa Ji Saplo itu toh. Penjelasan tak? Iya, kan. Saya terima kasih banyak, Deng. Dengan Pak mantan anggota dewan Cambaya, Pak RW 03. Mari semua. Saya jalan dulu. Mari, Ki. Oke, Sapo, pemirsa ada Bugis Jack 19, channelnya Anak Nelayan Indonesia. Saya akan melanjutkan perjalanan dari Kampung Nelayan, Kampung Cambaya ini. Tadi sudah bincang-bincang Pak RW 03, Pak Sar. Tadi sudah melihat penjelasannya. Persoalan Anda pro dan kontra, silakan komen. Mari kita lanjut ke depan sana menuju ke TPI Pautere. Dan saat ini kita sudah hampir tiba ke pelabuhan TPI Pautere. Nah, kita akan melalui jalur ini lagi. Dari sini ya. Oh ya, coba kita lihat. Ada jalanan. Tabe permisi, Deng. Ada jalan tembus ke sebelah? Oh, tadi pasar bilang ada yang sebelah sini mungkin ya? Oh iya, dikasih ya. Ternyata di situ tidak ada jalan. Kita balik lagi. Di lorong sebelah kayaknya. Bu, mau tanya ini tembus ke sebelah ya? Oh, sebelah lagi. Pasar tadi bilang tadi lorong. Oh iya memang lorong kecil itu ya.
Oh iya. Kasih Bu. Kita cari lorongnya, kita lewat mana? Oh sana. Kita menuju KTP Pak. Nah, ini yang tembus katanya. Ada yang lorong tembus KTP ini ya? Iya, Oh iya. 7. Iya. Iya. Tapi wih ada ikan lagi nih Sapo. Ini baru dia ambil. Iya. Dari mana ini ikannya, Deng? Dari laut, Pak. Laut, pulau. Sekitaran pulau mana ditangkap? Kurang tahu itu kan. Oh. Saya Oh, cuma kita beli. coba kita beli Mau dijual di mana lagi nih? Di Lelong? lelang iya. Oh iya. Kasih Deng ya. Iya, iya, Pak. Saya ke sebelah dulu. Nah, kita melalui lorong-lorong kecil ini. Ya, beginilah suasana dan kondisi lorong-lorong setapak Kampung Nelayan Cambaya yang ada di ujung tanah Kota Makassar. Seru juga tadi itu diskusi dengan Pak mantan RW 03 Cambaya, Pak Sar. Nah, kita masuk ke sebelah sana. Tabe di, tabe. Yang tembus ke TPI mana di? Ini di? Oh, oh, dari tembus ini. Tidak ada Oh, sini baru. yang pertama. Oh ya, oh yang ini. Kasih. Kita lewat sini, lapok. Nah, kita lewat lorong-lorong sempit, gang-gang sempit. Oh ya, ke sini. Oh, di sana keluar. Tabe di mau tanya yang mau ke TPI sebelah? Iya. Lewat sini ya? Enggak ada sih, Boy. Oh, tembusnya juga ini yang depan. Oh ya, kasih. Oh, bisa juga lewat sini, bisa juga lewat sana. Permisi. Nek kan tuh suruh kembali ke loko. Halo. Halo. Halo guys. Halo. Ya, seperti biasanya kampung-kampung nelayan. Pemandangan seperti ini kita bisa melihat tidak lazim. Nah, sampai di sini tadi kita menghitung kurang lebih ada 61 60 ya. Berarti sudah kurang lebih 80 perahu yang lagi parkir di Kampung Cambaya, kampung nelayan yang ada di ujung tanah Makassar. Nah, saat ini kita sudah berada di ujung dermaga atau pelabuhan Pautere. Nah, ini ada salah satu kapal tol laut, kapal perintis KM Amukti Palapa 3. Palapa 3. Oh enggak, cuma KM Amukti Palapa. Sana tadi Masjid Syahidin. Kita dari sana tadi itu Sapo. Saya tidak tahu harus lewat mana ini. Itu menyeberang ke sebelah. Kita cari akses dulu. Aduh, ternyata nggak ada jalan lagi nih Sapo. Nanti kita ntar lagi nih. Kita mutar lagi nih Sapo. Ternyata di sini nggak ada akses ke pelabuhannya tadi. Lewat mana ya? Bu, mau tanya yang ke pelabuhan? Oh, tadi nggak ada situ jalan. Pas ini lorong ya? Kasih ya.
Oh, kita lewat sini untuk menuju ke pelabuhan. Tabe. Kalau mau menuju pelabuhan di mana ini ya? Oh ya. Kasih Bu ya. Ini dari kapal aja ya. Nah, kita naik ini. Ini akses ke pelabuhan Potrek. Dan nanti dari pelabuhan Potrek ini kita jalan kaki menuju lagi ke TPI Potrek dan finish di sana. Alhamdulillah. Kita sudah mau sampai di pelabuhan Potrek Sapu. Alhamdulillah, pemirsa The Bugis Jack 19, channelnya Anak Nelayan Indonesia. Saat ini saya sudah berada di pelabuhan Potrek, tepatnya di salah satu ujung dermaga sebelah timur. Nah, di sini ada kapal tol laut perintis KM Amukti Palapa lagi sandar. Tadi kita dari sana dari Masjid Sayyidin. Tadi diskusi sama Pak mantan RW 03. Inilah situasi dan kondisinya kampung nelayan yang ada di Cambaya. Kita akan keliling-keliling lagi melihat situasi dan kondisi pelabuhan Potrek ini. Kita mulai dari ujung timur pelabuhan. Terdapat kapal perintis tol laut KM Amukti Palapa sementara bersandar. Selain kapal tol laut ini juga terdapat kapal legendaris milik masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu kapal pinisi Bugis Makassar yang sangat terkenal itu Sapo. Nah, ini salah satu kapal pinisi yang sementara lagi loading bongkar muat. Ini mau bongkar air mineral. Nama kapalnya adalah Citra Makmur dan Pinang Mekar Prima. Ini membuat beberapa bahan sembako. Kalau saat ini mau bongkar air mineral kemasan, air mineral kemasan gelas. Nah, kita lanjut mengelilingi pelabuhan Potrek ini. Dapat banyak kapal-kapal untuk perahu pinisi yang lagi bersandar. Nah, di sini ada juga anak-anak lagi main bola di pekarangan parkiran. Kita mau menghitung ada berapa kapal pinisi yang bersandar di pelabuhan Potrek ini. Nah, di sini ada dua, 1, 2. Ini yang ketiga. Besar-besar juga ini kapal pinisi yang bersandar di pelabuhan Potrek.
KM Tata Mandiri. Itu kapal ketiga yang sandar di Pelabuhan Potere. Nah, ini warna hijau putih. Kapal pinisi yang keempat yang sandar di Pelabuhan Potere. Kita belum tahu apa nama kapalnya ini. Nama kapalnya adalah Catur Putra. Dan di depan ada warna putih biru. Kapal pinisi yang kelima yang bersandar. Nah, saya tidak tahu nih yang kapal kelima nih. Nama kapalnya apa? Oh, itu di depan atas. KLM Harapan Mulia. Nah, yang keenam di sana itu. Coba kita zoom yang kapal keenam. Tidak tentara bacaan satu. Apa nama kapalnya? Sebentar kita lihat. Nama kapal pinisi yang keenam ini apa namanya? Sebentar kita lihat kapal pinisi yang keenam ini apa namanya. Belum terlalu jelas saya lihat. Nah, ini yang di depan ini ada biru, kapal warna putih, kuning, orange. Ini kapal pinisi yang ketujuh, namanya Bina Surga 5. Yang di sampingnya lagi yang ke-8, tidak kelihatan apa namanya. Yang ke-9, nah ini nih yang ke-9 ini, ada tenda biru. Kita lihat apa nama kapal pinisi ini. Ke-9. KM Akbar Setia, kapal pinisi yang ke-9 sandar hari ini. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal berapa ya? Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Nah, itu tanggalnya Sabtu. Nah, ini kita bisa lihat kapal pinisi yang ke-9. Ini yang ke-10 sementara bongkar. Rahmat Setia Kusun 2. Yang ke-12 sementara muat juga. Anda tahu muat apa ini dia? Kayak muat skam apa ya? Atau sisa-sisa gergaji, kayu-kayu itu tuh. Nama kapal yang ke-11 ini oh, 12 Bunga Maulia 12. Ini yang ke-13. Nama kapalnya Semangat Setia. Dan 14, kita tidak tahu apa nama kapal pinisi yang ke-14 yang sandar di Pelabuhan Potere hari ini. Nah, itulah kapal pinisi yang sandar hari ini. Dan banyak juga kapal-kapal ikan. Nah, ini kapal-kapal ikannya yang ini, yang lebih kecil. Dan selain itu banyak mobil yang sementara parkir, mobil-mobil truk yang sudah bongkar ataupun yang akan bongkar, seperti kita lihat di depan sana itu. Oke, kita lanjut Sapo. Kita bisa lihat juga ini kapal-kapal nelayan yang lagi sandar. Kalau saya lihat ini sepertinya kapal pagai ini, yang sementara sandar juga di Pelabuhan Potere.
Sapo ini adalah perahu-perahu yang akan mengantarkan penumpang ataupun masyarakat yang ada di pulau-pulau yang ada di sekitaran Kepulauan Seribu, Pangkep, Maros, dan ada di sekitaran Makassar, bahkan yang mendekat dengan Pulau Kalimantan maupun NTB dan Bali. Kita lanjut dan sebentar lagi kita akan tiba di TPI Potre. Kita akan keluar dari pelabuhan ini dan di depan ada pintu keluar, dan di samping pintu keluar sana terdapat polsek kawasan Potre. Ini terdapat juga penjual-penjual makanan, warung-warung. Sebenarnya kita bisa ke sana lagi, kawasan Pelabuhan Potre, tapi ini ada akses yang hanya akses inilah yang akan kita lewati untuk menuju ke TPI Potre. Nah, Sapo ini Jalan Sabutung dan tembusannya Sabutung Baru. Yang tadi kita jalan kaki mulai dari sana. Kita akan menuju ke TPI-nya. Di Potre. Ini sudah hampir 3 jam kita perjalanan dari ujung Cambaya tadi, dari PT IKI menuju ke TPI Potre. Kita melintasi sebuah sungai atau kanal. Ada taripang yang lagi dikeringkan, mahal harganya ini Sapo. Ini salah satu hasil nelayan ditangkap di laut ini. Kita masuk di kawasan TPI Potre. Sebentar lagi kita akan finish. Pastinya kita finish ini jam 12. Tandanya adalah salah satu yang kita dengar dari suara salawat dari pengeras suara masjid. Itu menandakan zuhur segera tiba, dan artinya itu jam 12 siang. Nah, ini adalah akses masuk ke TPI Potre, Jalan Sabutung. Alhamdulillah, kita sudah tiba di TPI Potre, Kota Makassar. Dan ini adalah akhir dari liputan kita. Dan alhamdulillah kita lihat sekarang sudah jam 11:49 ya, 10 menit, 11 menit lagi jam 12. Jadi kurang lebih 3 jam kita jalan kaki dari Kecamatan Tallo, tepatnya Jalan Teguh Umar, Masjid Nurul Mukminin, sampai ke TPI Potre ini hampir jam 12. Oke, Sapo, saya Jafar Debu Bisjek 19 mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang kami tampilkan bisa memberikan hiburan ataupun informasi-informasi yang berguna
baik itu kepada masyarakat sendiri maupun kepada pemerintah terkait dengan kebutuhan serta kendala-kendala yang dihadapi masyarakat bisa dibantu ataupun diatasi kendalanya tersebut. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan ataupun mengkritik, tapi ini semata-mata hanya kebutuhan konten, memberikan gambaran apa adanya. Kalaupun ada yang merasa bahwa tayangan ini bisa membuat Anda tersinggung, kami mohon maaf. Itu betul, kami hanya sebagai YouTuber itu menggambarkan apa adanya. Oke. Dan saya akhiri, semoga kita sehat-sehat semua, terutama saya pribadi Jafar bisa diberikan kesehatan untuk membuat konten-konten selanjutnya yang berkaitan dengan nelayan. Saya akhiri dengan ucapan selamat berjumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, kasih Pak. Alhamdulillah, sudah kita melakukan perjalanan menelusuri kampung nelayan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Dan motornya alhamdulillah aman, mantap.